Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 30 Agustus 2020 adalah hari Minggu biasa ke-22. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 9. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mencipta persembahan yang hidup. Kalau seseorang menikah, apa yang diharapkannya dari pernikahan itu? Tentu kebahagiaan. Kebahagiaan itu berupa perasaan dicintai, disayangi, diperhatikan, dipedulikan, didukung, dibantu, dipuji, dihargai, dilindungi, dihidupkan dan dihormati. Kebahagiaan ini tak bisa dibeli dimanapun. Jikapun kita bertanya kepada anggota keluarga tentang apa yang diharapkan dalam hidup berkeluarga, jawabannya pasti sama. Seseorang bisa membayar karyawan untuk menolong dan membantu pekerjaan atau usahanya, tetapi ia tidak bisa membayar mereka untuk mencintai dan menghormatinya. Jika demikian, maka itu bersifat semu, terpaksa dan tidak murni. Cinta murni diberikan seorang kepada orang lain karena keluar dari hatinya yang terdalam. Maka pasangan yang menikah memang berkomitmen untuk memberikan kebahagiaan itu kepada pasangannya. Dan keluarga pasti menunjukkan itu di tengah kehidupan rumah tangga. Hal itu harus dilakukan dengan pengorbanan diri, waktu, bahkan biaya. Tak ada kebahagiaan bisa didapatkan tanpa pengorbanan diri. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil Matius pada hari ini memberikan warta yang indah tentang hal itu. Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." Ada 3 hal utama dalam ayat ini sebagai cara untuk menciptakan kebahagiaan itu. Yang pertama, menyangkal diri. Penyangkalan diri bukan berarti membenci diri kita sendiri. Penyangkalan diri berarti kita tidak terikat dengan keinginan dan ambisi kita sendiri. Kita tidak terikat juga pada pikiran, prinsip atau aturan, serta syarat-syarat dari diri kita sendiri. Seorang yang menyangkal dirinya akan bersikap lebih terbuka untuk melepaskan segala ikatan dalam diri, kehendak, keinginan dan harapannya, lalu memandang orang lain lebih utama dan lebih penting dari dirinya. Ia tentu akan memelihara dirinya sendiri, tetapi perhatian kepada kebutuhan orang lain jauh lebih utama. Kedua, memikul salib. Tentu bukanlah salib fisik yang kita panggul, tetapi salib dalam kehidupan kita setiap hari. Itu bisa berupa tugas atau tanggung jawab, serta kewajiban kita. Itu juga bisa berupa tuntutan, bahkan beban yang diberikan kepada kita. Itu bisa juga berarti tantangan, kesulitan, bahkan derita yang harus kita hadapi. Jika itu adalah tugas dan tanggung jawab serta kewajiban, maka kita akan melakukannya secara tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh, tetapi melakukannya dengan penuh kesungguhan hati sebagai ungkapan komitmen dan kesungguhan hati kita. Jika itu berupa tuntutan, bahkan terasa sebagai beban yang menindih, maka kita terbuka untuk mengupayakan sedemikian rupa dengan hati terbuka karena pemahaman
bahwa jika ini dilakukan untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama, kita akan dengan rela melakukannya walaupun terasa berat. Namun perasaan berat itu akan hilang tatkala kita datang pada Yesus yang bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kemudian, jika itu menyangkut kesulitan dan derita yang harus kita pikul, maka kita akan bersedia melakukannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan sebagai keutamaan untuk tetap tegar di dalamnya. Dalam hal itu, kita hanya bisa dihibur dan dikuatkan oleh perkataan Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikuti Yesus disejajarkan dengan para rasul yang mengikuti Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus, menyaksikan apa yang dikerjakannya, dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Namun kita hanya bisa mengikuti firman Tuhan dan nilai-nilai Injil, yakni iman, harapan, dan kasih, yang mengarahkan kita dalam patokan-patokan kebenaran, sehingga kita boleh hidup secara benar di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanyalah persembahan diri kita dalam segala ketulusan yang akan mampu membuat kita berani berkorban demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Tanpa kerelaan untuk memberi diri, kita tak akan mampu melakukan semuanya itu. Tanpa jiwa pengorbanan diri, kita akan merasa terpaksa melakukannya. Tanpa kemurahan hati untuk memberikan yang terbaik, kita tak bakal mampu mencipta kebahagiaan di tengah keluarga dan lingkungan serta gereja kita. Patutlah kita memperhatikan anjuran Paulus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka, persembahkanlah diri kita kepada Allah untuk melakukan karya kebaikan bagi sesama kita. Itu adalah persembahan kita yang amat berarti, pemberian diri yang murni. Lebih lagi, itu dikatakan merupakan ibadah kita. Yang dimaksudkan di sini bukanlah ibadah sebagai liturgi formal, tetapi ibadah sebagai liturgi kehidupan. Dalam praktek nyata, kita mengarahkan diri kepada Allah, melihat sesama kita sebagai representasi kehadiran Allah, lalu kita memberikan yang terbaik kepada Allah lewat sesama. Semoga demikian. Amin.